Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Prati Pratiwi, saya mahasiswi dari PGSD Universitas Pelita Bangsa kelas 252A. Jadi hari ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan tugas UTS. Langsung saja kita ke pertanyaan dan jawabannya, teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu apa urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Jadi ada 4 urgensi ya teman-teman untuk pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama yaitu IPS itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, di mana dari kecil anak-anak itu belajar tentang keluarga, lingkungan, sampai masyarakat. Jadi mereka itu nggak cuma pintar secara akademik, tetapi mereka tahu caranya bersosialisasi dengan masyarakat yang baik dan benar. Itu seperti apa? Yang kedua, yaitu membentuk sikap dan karakter. Lewat mata pelajaran IPS, anak-anak juga diajarin hal-hal penting kayak kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Hal ini nggak kalah penting buat kehidupan sosial mereka ke depannya. Yang ketiga yaitu melatih cara berpikir. IPS juga bantu anak berpikir lebih logis. Misalnya, mereka belajar kenapa harus mengantri. Mereka belajar mengapa harus menjaga lingkungan. Jadi, mereka itu nggak ikut-ikutan, tapi mereka paham alasannya. Yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa cinta Indonesia. Selain itu, di mata pelajaran IPS juga diajarkan sejarah, budaya, dan kondisi Indonesia. Dari sini, anak-anak akan bisa lebih kenal dan bangga sama negaranya sendiri. Jadi, IPS itu penting banget karena bukan cuma soal teori, tapi juga bekal hidup untuk anak-anak kita nanti. Dengan IPS, anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang peka, berpikir kritis, dan siap hidup di masyarakat dengan baik dan benar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana seharusnya pembelajaran IPS diajarkan kepada siswa SD. Jadi, untuk pembelajaran IPS di SD sebaiknya menggunakan metode interaktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Jadi, kita sebagai guru mengajak siswa untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengamati langsung lingkungan sekitar. Atau ketika kita sedang mempelajari materi ekonomi, kita mengajak siswanya untuk melakukan praktek jual beli, jadi melakukan role play. Ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi bagaimana sih guru untuk mengajarkan IPS itu agar tidak membosankan? Oke, jadi agar pelajaran IPS tidak terasa membosankan, kuncinya itu bukan di materinya, tapi cara menyampaikan materinya. Padahal sesungguhnya pelajaran IPS itu yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Maka ketika pelajaran IPS itu disampaikan dengan cara yang menarik, itu akan menjadi pelajaran yang sangat seru dan menyenangkan. Jadi yang pertama yang guru bisa lakukan yaitu dengan cara menggunakan storytelling. Jadi ketika menyampaikan sejarah, guru harus bisa menyampaikan dengan storytelling, menceritakan tokoh dengan gaya mimik yang dengan gaya gesturnya yang menarik, dengan mimik yang sesuai dengan ceritanya. Misalkan seru ya kita yang harus happy juga mimiknya gitu. Diajak mendongeng atau mendengarkan storytelling itu lebih menyenangkan daripada mereka harus disuruh untuk menghafalkan saja. Yang kedua yaitu dengan mengajak semua siswa itu lebih aktif dengan cara berdiskusi atau melakukan tanya jawab. Yang ketiga, jangan lupa selipkan yang namanya ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Ketika anak-anak mulai terlihat sudah bosan, kita bisa selipkan ice breakingnya. Yang keempat yaitu ada melalui belajar praktek langsung. Jadi ketika kita mempelajari ekonomi, itu kan ada praktek jual beli. Nah, kita anak-anak itu langsung praktek jual beli role play. Jadi ada yang
penjualnya, ada yang pembelinya. Atau bisa juga menggunakan video atau peta langsung atau bahan yang bisa mereka lihat gitu. Karena anak-anak itu lebih senang ketika mereka melihat wujud nyatanya. Maka kesimpulannya IPS itu akan membosankan jika hanya hafalan saja. Maka guru harus lebih interaktif, variatif, dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana pelajaran IPS yang bersifat kontekstual? Berikan contohnya. Jadi pembelajaran IPS secara kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Jadi siswa tidak hanya belajar tentang teori, tapi memahami bagaimana konsep tersebut terjadi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini sangat penting karena anak SD itu masih berada pada tahap berpikir konkret. Artinya, mereka lebih mudah ketika pembelajaran itu mereka melihat wujud nyatanya, bukan hanya penjelasan abstrak. Contoh penerapannya yaitu pada materi lingkungan misalnya. Guru dapat mengajak siswa untuk mengamati kebersihan di sekitar sekolah, lalu mendiskusikan apa nih masalahnya, lalu bagaimana solusinya. Didiskusikan bersama, dengan begitu siswa tidak hanya tahu bagaimana pentingnya menjaga kebersihan, tapi siswa akan terdorong untuk melakukannya dan untuk menjaga kebersihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS itu membuat proses belajar menjadi lebih bermakna karena siswa belajar dari pengalaman nyata bukan sekadar hafalan. Oke teman-teman, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.